Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tadika Buliana. Di sini saya akan presentasikan mengenai teori konstruktivisme. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Kiswanto MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah teori-teori belajar. Baik, langsung saja untuk teori konstruktivisme. Berdasarkan pengertiannya, teori konstruktivisme ini merupakan sebuah teori pendidikan yang lebih mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering dilakukan untuk membangun dan menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Jadi secara garis besar, teori konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang berlandaskan pada gagasan bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh individu itu sendiri atau manusia. Baik, lanjut. Untuk peran guru sendiri di sini dalam teori ini tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Jadi peran guru di dalam teori ini bukan sebagai pentransfer ilmu, tetapi sebagai alat yang menghantarkan ilmu tersebut supaya siswa yang diajarnya bisa mendapatkan pengetahuan dengan caranya sendiri gitu, secara garis besarnya. Dalam prinsip teori konstruktivisme ini, yang pertama, pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa. Ya, berdasarkan dari pengertian yang tadi sudah jelas gitu bahwa teori ini mengedepankan bahwa individu siswa yang harus membangun sendiri pengetahuannya gitu. Yang kedua, diperjelas bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer atau dipindahkan gitu, melainkan harus dibangun dengan sendirinya, dikonstruksi gitu. Jadi yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator agar proses konstruktivis ini belajar dengan lancar gitu. Jadi peran guru itu sebagai fasilitator, bukan pentransfer gitu, agar konstruksi terhadap si siswa itu berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dalam teori konstruktivisme. Yang terakhir, siswa harus aktif secara terus-menerus agar menjadi perubahan yang konsep ilmiah gitu. Tentunya peran siswa yang aktif sangat diperlukan dalam penerapan teori belajar ini gitu. Masuk ke karakteristik teori konstruktivisme di sini bahwa peserta didik tidak dipandang sebagai pasif, tetapi memiliki tujuan. Jadi berbeda dengan teori behavioristik atau teori kognitif, teori konstruktivisme ini lebih mengedepankan bahwa pemikiran siswa peserta didik tidak dipandang sebagai apa ya, hal yang kita transfer saja gitu. Yang selanjutnya, pengetahuan tidak datang dari luar tetapi dikonstruksi oleh peserta didiknya sendiri gitu. Jadi pengetahuan itu bukan ditransferkan dari guru atau dari pembimbing atau dari siapapun, tetapi dikonstruksi, dipahami oleh dirinya sendiri, setiap individu siswa tersebut. Yang selanjutnya, keterlibatan peserta didik seoptimal mungkin dalam pembelajaran. Tentunya keterlibatannya sangat optimal gitu. Jadi pokok dari teori ini kasih siswanya. Yang keempat, pembelajaran bukan berupa transfer pengetahuan, tetapi melibatkan pengendalian dan rekayasa kondisi dan situasi kelas gitu. Nah, peran guru selain sebagai fasilitator dalam teori ini juga sebagai perekayasa dan mengatur situasi kelas agar seakan pembelajaran itu didapat dari siswanya sendiri gitu. Pemahaman didapat dari siswanya sendiri.
Dan bahkan dalam teori ini kurikulum bukanlah sekedar untuk dipelajari, melainkan seperangkat sumber yang harus dikembangkan. Jadi kurikulum itu bukan seperangkat aturan atau seperangkat cara main dalam proses pendidikan, tetapi juga sebuah cara yang kita kembangkan lagi gitu, agar si peserta didik atau siswa kedepannya mampu mengembangkan potensi dirinya. Untuk implikasi teori konstruktivisme, yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar ini merupakan menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan oleh peserta didik. Yang ketiga, selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Nah, balik tadi ke prinsip dan karakteristik dari teori ini, bahwasanya difokuskan kepada peserta didik untuk bisa menemukan gitu cara belajar yang paling sesuai bagi dirinya. Yang terakhir, guru hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik itu sendiri. Tuh. Nah, adapun tokoh-tokoh dalam teori ini, yang pertama ada Jean Piaget. Sudah sering mendengar mengenai tokoh tersebut. Menurut Jean Piaget yang dikutip dalam Uberti 2013, pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan pembelajaran terus-menerus dan setiap kali terjadinya konstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Nah, dalam prosesnya, proses rekonstruksi kognitif yang dijelaskan oleh Jean Piaget ada 4 tahapan. Yang pertama ada skemata, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibitas atau keseimbangan. Nah, untuk tahapan ini untuk tahapan untuk skemata sendiri merupakan konsep abstrak yang diusulkan oleh Jean Piaget sendiri untuk menjelaskan bagaimana manusia memahami dunia. Jadi skemata itu merupakan skema itu merupakan unit pemahaman yang dapat dihubungkan satu sama lain secara kompleks gitu. Nah, dalam tahapan ini antara asimilasi dan akomodasi merupakan 2 bentuk adaptasi yang serupa dengan pembelajaran. Akan tetapi, Piaget mengartikan adaptasi lebih luas dari pembelajaran. Dan asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan informasi, persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam struktur kognitif. Jadi, skemata itu merupakan konsep yang sudah ada pada diri seorang manusia atau seorang siswa. Skemata itu atau skema itu yang sudah dia pahami. Dan asimilasi itu hal yang baru dia pahami dan untuk disesuaikan dengan skema yang sudah ada pada dirinya gitu. Yang selanjutnya, akomodasi merupakan proses restrukturisasi skemata yang sudah ada sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung diasimilasikan pada skemata tersebut. Jadi kalau misalkan seorang siswa memiliki pengetahuan baru, tentunya akan diasimilasikan dengan skema-skema yang ada pada dirinya. Jika tidak ada salah satu yang sesuai dengan skema pada dirinya, maka terjadilah akomodasi.
atau restrukturisasi skemata yang sudah ada sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung diasimilasikan pada skemata tersebut. Hal ini dikarenakan informasi tersebut sedikit berbeda atau sama sekali tidak cocok dengan skemata yang telah ada. Nah, untuk ekualibitas sendiri merupakan keseimbangan atau penyeimbang gitu dari skema-skema yang sudah ada pada dirinya dan konsep-konsep baru yang akibat dari asimilasi dan akomodasi. Nah, pandangan Piaget ini menjelaskan bahwa apabila suatu informasi pengetahuan baru dikenalkan pada seseorang dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi melalui proses asimilasi dan terbentuknya pengetahuan baru. Sedangkan apabila pengetahuan baru tersebut dikenalkan itu tidak cocok dengan struktur kognitif yang sudah ada di dalam dirinya, maka akan terjadi akan terjadi disequabilitas atau kebalikan dari ekuilibrasi sendiri gitu. Kemudian struktur kognitif tersebut direstrukturisasi kembali agar dapat disesuaikan dengan pengetahuan baru. Maka terjadilah ekuilibrasi ini gitu. Sehingga pengetahuan baru tersebut dapat diakomodasi dan selanjutnya diasimilasikan menjadi pengetahuan skemata atau skema yang baru pada dirinya. Untuk penerapan teori kognitif Piaget ini kita terapkan pada seorang siswa. Jadi di sini seorang siswa yang sudah mengetahui prinsip-prinsip perjumlahan, misalkan jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan yang sudah ada pada diri si siswa itu dengan prinsip perkalian, yang sebagian itu merupakan informasi yang baru gitu bagi si siswa. Nah, proses ini disebut dengan asimilasi. Dan jika siswa diberi sebuah soal perkalian, maka situasi tersebut disebut akomodasi, karena dalam hal ini berarti penerapan prinsip perkalian dalam situasi yang baru dan spesifik gitu. Karena dalam ujian kan tentunya ada penerapan yang spesifik, khususnya untuk bagi kehidupannya gitu. Maka proses tersebut disebut akomodasi. Nah, agar siswa terus berkembang dan menambah ilmunya, tapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, diperlukan proses penyeimbang. Nah, proses ini disebut dengan ekuilibrasi gitu, penyeimbangan antara dunia luar dan dunia dalam dirinya. Nah, itu untuk teori dari Jean Piaget. Yang selanjutnya dari Lev Vygotsky. Dikutip dalam Huberty 2013 juga bahwa setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah interpersonal. Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan. Nah, teori Vygotsky berfokus pada zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal atau
JPD merupakan teori pembelajaran yang menjelaskan perbedaan antara kemampuan saat ini dengan potensi perkembangannya. Itu pengertian dari JPD. Dan untuk JPD sendiri merupakan kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau ahli gitu di artian ini, atau melalui kerjasama dengan teman sebayanya, sejawatnya yang lebih mampu gitu. Nah, proses membantu itu disebut scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada seseorang selama tahapan-tahapan awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Nah, kalau digambarkan dalam proses seseorang gitu, di sini ada 3 zona, di mana ada zona kuning, zona merah, dan zona biru. Digambarkan zona kuning ini can do, hal yang ia tahu, hal yang ia bisa gitu. Dan konsep-konsep awal yang sudah ada pada dirinya, tanpa harus bantuan pun dia sudah tahu. Dan zona merah itu adalah dia bisa tapi dengan bantuan, can do with help gitu. Yang terakhir adalah cannot do, hal yang tidak bisa ia lakukan atau hal yang tidak ia pahami gitu. Nah, setiap proses ini, proses yang menurut Vygotsky can do with help gitu, hal yang ia bisa tapi dengan bantuan apa yang dimaksud itu scaffolding. Jadi bantuan dari ahli, guru, atau teman sebaya untuk membantu individu tersebut, siswa tersebut bisa berkembang sehingga zona can do-nya akan semakin luas dan zona JPD-nya juga akan semakin lebih luas lagi gitu, dan mempersempit hal yang ia tidak tahu, zona cannot do-nya gitu. Itu konsep dari Vygotsky mengenai teori konstruktivisme gitu. Dalam penerapannya teori ini menurut Vygotsky, contohnya misalkan dalam pembelajaran matematika, jika siswa membuat satu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan. Jadi misalkan seorang siswa tidak bisa salah dalam pengerjaan soal, dan guru itu jangan langsung memberitahu di mana letak kesalahannya, tetapi memberikan mereka pertanyaan yang bersifat mengarahkan agar mereka dapat menemukan dan mengetahui di mana letak kesalahan yang mereka lakukan gitu. Itu merupakan contoh dari scaffolding atau tuntunan atau dukungan yang dinamis gitu dari seorang guru kepada seorang siswa. Misalnya, seorang siswa mengatakan bahwa untuk semua bilangan real X dan Y berlaku akar X plus Y sama dengan akar X plus akar Y. Dalam hal ini guru sebaiknya tidak langsung memberitahukan kesalahannya, tetapi guru memberikan pertanyaan yang bersifat menuntun, seperti apakah benar jika dimisalkan X adalah 16 dan Y adalah 9, maka akar 16 plus 19 akar 16 plus 9 sama dengan 16 plus akar 9 gitu. Dari pertanyaan tersebut, siswa akan berpikir untuk menemukan jawabannya, dan ternyata akar 16 plus 19 itu tidak sama dengan akar 16 plus akar 9 gitu. Jadi di sini ada
proses scaffoldingnya, tuntunan atau dukungan yang dinamis dan tidak langsung gitu mengarahkan kepada jawaban yang belum tentu ya langsung mengerti gitu kan jawaban tersebut, tapi mengarahkan merujuk ke jawaban yang dianggap benar. Itu mungkin untuk teori konstruktivisme. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dari teori ini, untuk kelebihannya yang pertama, teori ini membuat siswa ikut serta dalam berpikir ya, tentu saja karena titik fokusnya seorang siswa atau seorang individu, maka individu yang terjadi konstruksi ini yang menjadi fokus yang harus ikut serta dalam proses berpikirnya. Yang kedua, siswa lebih paham dengan pembelajaran. Yang ketiga, siswa ingat pelajaran karena melakukannya gitu. Akan lebih gampang ingat karena dia sendiri yang melakukannya, yang membuat jalannya gitu. Yang keempat, ada kemahiran sosial karena seorang siswa dalam teori ini menuntut untuk mencari tahu atau menanyakan kepada seseorang, yang otomatis kemahiran sosialnya akan lebih berkembang. Dan yang kelima itu yang tentunya menyenangkan gitu, karena teori belajar ini mengarahkan untuk siswa belajar sesuai dengan bagaimana dia nyaman dalam pembelajarannya. Dan adapun kekurangannya, banyak terjadi miskonsepsi gitu dalam teori ini. Kalau misalkan guru gagal menjadi fasilitator atau tidak mampu untuk mengarahkan gitu sesuai dengan kondisi setiap siswa yang ada. Yang kedua, waktu yang tentunya akan lama gitu, karena misalkan dalam satu kelas saja pembelajaran ini diterapkan, tentunya dalam perbedaan bagaimana siswa itu belajar itu pun akan memakan waktu yang lama gitu. Yang ketiga, penanganan yang berbeda. Nah, karena penerapan teori ini tidak bisa dipukul rata kepada semua siswa, tentunya akan berbeda-beda ke setiap orangnya gitu. Yang keempat, keadaan sekolah yang berbeda. Kalau penerapan teori ini dilakukan di sebuah lingkungan sekolah yang tentunya akan berbeda tergantung bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan kekurangan yang kelima. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai teori konstruktivisme ini. Untuk materi lebih lanjutnya bisa dibaca di dalam makalah, atau mungkin ada yang kurang, mohon maaf, nanti bisa ditambahkan dari rekan-rekan, atau yang ingin ditanyakan juga dipersilakan, bisa di komen nanti mungkin di grup WA atau bisa di videonya langsung. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.